Ada satu lagi nih. Tentunya kalian masih ingat nih kemarin ada salah satu pekerja migran yang telepon saya posisi ada di rumah sakit. Dengan jelas saya menanyakan apakah dia sudah menghubungi agennya atau tidak. Dan di situ terekam dengan jelas bahwa agennya tidak menghubunginya. Tetapi setelah berhubungan dengan KJRI, agennya datang dan sangat baik lagi dan ramah. Maksud saya adalah agen ini terus membuat klarifikasi yang mengatakan bahwa dia itu baik, apa itu, bertanggung jawab lah, backlist backlist seenaknya. Sebentar, kalau kamu baik ya udah baiklah. Konten saya itu cuman per case. Kalau kamu menangani dengan baik, ya udah diem, nggak usah semakin pembenaran gitu loh. Saya lihat kontenmu juga juga lucu gitu loh. Saya juga nggak kenal kamu loh. Saya juga nggak tahu bahwa anak ini adalah anak buahmu. Saya nggak ngerti. Karena saat dia sakit itu, dia telepon saya posisi live. Saya posisi live, saya tidak ingin menyalahkan. Bahkan anak-anak saya pingin komen di situ, tapi saya bilang jangan komen. Jangan ikut campur. Jangan sok tahu. Diem, udah biarkan case by case. Tetapi kamu sebagai agent ngomong kayak gitu. Sementara pada kenyataannya, anak ini sudah telepon saya dan baru setelah dihubungi KJRI, kamu itu baik-baik sama dia gitu loh. Dia kan takut dengan pembayaran di rumah sakit satu harinya itu 5.000 gitu loh. Saya dari awal sudah bilang nih, apakah yakin sudah menghubungi agennya? Dan dia bilang yakin ada di konten gitu loh. Posisi saya live, posisi saya live. Jadi saya nggak ngerti. Kalau kalau kamu panik, semakin klarifikasi orang akan mengidentitaskan siapa dan bagaimana gitu loh. Saya bukan menjadi toksit, saya juga nggak tahu itu kamu. Saya nggak tahu itu adalah agenmu. Saya kenal kamu, tapi saya itu nggak ngerti lah kalau dia itu adalah anak buahmu. Kalau aku tahu dia anak buahmu, aku akan menghubungimu. Karena anak itu nggak ngomong kalau agentnya itu kamu. Dia aja kontrak kerja saya mintain posisi live loh ya. Jadi nggak usah sepanik itu. Kalau kamu nggak panik, nggak usah dijelaskan. Nggak usah dijelaskan. Saya udah nggak bahas lagi gitu loh. Itu case by case bukannya introspeksi, semakin kamu klarifikasi, itu akan merasa semakin aneh gitu loh. Kemana aja sebelum uh, saya lapor sama KJRI. Kalau kamu tidak merasa di backlist ya udah gitu loh. Santai aja kali. Saya tuh nggak ada menyerang siapapun. Saya tidak menyerang kamu dan tidak menyerang siapapun. Ada 2 jenazah sekarang di Taiwan. Saya nggak ngurusin anak buahmu. Saya dapat informasi langsung saya laporkan KJRI. Selesai. Urusan saya selesai. Jadi saya nggak sepanik itu. Jadi sekali lagi kalau kalau kamu memang benar-benar baik, tolong kasih tahu sama anak buahmu, jangan telepon saya. Saya sudah mengalami 2 kali loh, ada agent yang panik. Ya kalau kamu perhatian ya perhatian aja gitu loh. Jadi banyak sekali nih orang-orang yang memberikan komen send ke saya, tapi saya tidak terprovokasi gitu loh. Kalau memang iya, ya iya. Kalau enggak, ya udah, nggak usah klarifikasi. Semakin kamu klarifikasi, karena anak itu telepon saya. Kamu teleponan sama anak itu direkam. Anak itu juga ngerekam. Sama-sama ngerekam. Kenapa? Karena mereka juga sudah tidak percaya sama kamu. Stop. Jangan membuat mereka bingung. Udah, kasus selesai, kamu tidak di backlist, ya syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah kamu nggak di backlist gitu loh. Semakin kamu buat status, semakin orang mikir. Lah kemarin sebelum telepon saya seminggu yang lalu ngapain aja? Bener gak sih? Udah stop. Biar anak ini sembuh. Karena kemarin anak ini ditanyain biaya siapa yang bayar. Kok nggak ada suaranya? Ada suaranya nggak sih? Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak teman-teman? Jadi jadi nggak usah lah kebingungan seperti itu. Ngerti nggak? Yo, saya nggak ada suaranya berarti handfreemu rek. Handfreemu wis ngelek njuk banting wi. Handfreemu njuk dibanting wi. Ada suaranya ya? Oke. Suara handfree ini arah-arah njuk dibanting ya.